Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Afitsa Putri dengan NIM 19060024. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen Bapak Alphon Satrianto SEME. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 soal dari 7 yang diberikan oleh Bapak. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan pertanyaan: jelaskan kritikan atau serangan dalam aliran sejarah terhadap pemikiran dan serta metode dari aliran klasik. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, pemikir aliran sejarah menolak atas argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa adanya undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Bagi mereka, masyarakat harus diganti sebagai suatu kesatuan organisme di mana interaksi sosial berkaitan dan berhubungan antar individu. Pemikir aliran sejarah tersebut menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandasi pada suatu sistem yang secara menyeluruh mencakup atas semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu kesatuan. Nah, poin yang kedua ialah dari pandangan kaum klasik, perekonomian diserahkan kepada kekuatan pasar, di mana setiap orang diberi kebebasan berbuat demi kepentingan masing-masing. Pemikiran ini dikecam oleh para pakar sejarah sebab menurut mereka terlalu merkantilis dan menghendaki agar hal ini dapat diganti dengan dasar pemikiran yang lebih etis. Nah, yang poin ketiga, pemikir aliran sejarah gencar dalam menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan oleh kaum klasik. Bagi kaum pakar sejarah, metode deduksi dinilai lebih abstrak dan terlalu teoritis. Menurut kaum sejarah, metode deduksi ini sering dinilai tidak realita dan karenanya sering membawa kita ke dalam suatu kesimpulan yang keliru. Dan untuk mengatasinya, kelemahan dari metode klasik tersebut, para pemikir-pemikir kaum sejarah, aliran sejarah, menawarkan suatu metode yang disebut dengan metode induktif historis. Nah, itu merupakan jawaban soal dari nomor 2. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jelaskan mengapa aliran sejarah tidak setuju terhadap metode deduktif yang digunakan pada kaum klasik. Sudah dijelaskan pada soal yang kedua dan lebih saya rincikan di soal yang ketiga ini. Dengan pendekatan deduktif, analisis ekonomi bertitik tolak dari pengamatan secara umum. Kemudian pengamatan secara umum itu diambil sebuah kesimpulan yang secara khusus. Bagi pakar aliran sejarah, metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis, di mana dari beberapa postulat kemudian mengklaim bahwa pemikiran mereka berlaku umum atau disebut dengan universal. Menurut kaum sejarah, metode deduksi ini sering tidak sesuai dengan realita dan karenanya sering membawa kita ke dalam kesimpulan yang keliru. Dan untuk mengatasi kelemahan dari metode deduktif tersebut, para pakar kaum klasik menawarkan sebuah metode yang disebut dengan metode induktif historis. Nah, itu merupakan soal pertanyaan nomor 3. Dan selanjutnya saya mengambil pada soal yang nomor 5, yaitu jelaskan dengan seksama kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kritikannya tersebut terbagi atas beberapa. Yang pertama,
kritikan terhadap hukum penawaran dan hukum permintaan. Menurut GBC, penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Dalam kenyataannya, permintaan lebih kecil daripada penawaran. Alasannya, karena sebagian pendapatan akan ditabung dan tidak semuanya akan dikonsumsi. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Nah, dengan adanya asumsi dari teori tersebut, para produsen melakukan produksi yang tidak terkendali. Dengan produksi yang tak terkendali tersebut dan tidak diimbangi dengan permintaan yang sepadan, menyebabkan stok dari barang-barang akan menumpuk. Nah, kritikan Keynes terhadap pemikiran klasik bahwa tidak ada pengangguran terpaksa, yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Teori klasik berpendapat bahwa pengangguran tercipta hanya karena orang tersebut keras kepala dan memilih dari pekerjaan yang ia inginkan. Keynes melihat betapapun logisnya tidak dapat diterapkan dalam dunia nyata. Dalam pengangguran massal sering terjadi dan pengalaman para pekerja selama depresi menunjukkan bahwa pada upah berapapun mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan. Nah, kritikan yang kedua, kritikan terhadap teori tabungan dan konsumsi. Pemikiran kaum klasik percaya bahwa tabungan masyarakat akan dihimpun oleh lembaga-lembaga keuangan dan nantinya akan disalurkan pada investor. Menurut keyakinan kaum klasik, pasar akan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi. Menurut Keynes, pandangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dikarenakan jumlah yang ditabung oleh orang-orang akan berbeda dan tidak semuanya digunakan untuk investasi karena adanya faktor yang berbeda di belakang motif masyarakat yang mengkonsumsi. Menurut Keynes, besar kecilnya tabungan pada berapa besar pendapatan ataupun penghasilan yang diperoleh. Orang miskin tentu saja tabungannya kecil karena pendapatannya habis hanya untuk membeli konsumsi, berbeda dengan orang kaya. Dengan kesimpulan itu, Keynes dapat mengatakan bahwa besarnya tabungan tergantung pada perubahan kecenderungan berkonsumsi yang diakibatkan oleh adanya perubahan marginal dalam tingkat pendapatan. Kritikan yang ketiga yaitu kritikan terhadap teori investasi. Yang dapat diandalkan dalam melakukan perubahan pendapatan menurut Keynes ialah dengan investasi. Hubungan antara konsumsi, investasi, dan pendapatan digambarkan oleh Keynes dengan persamaan Y sama dengan C plus I. Menurut Keynes, penghasilan terjadi dari produksi, maka penghasilan kemasyarakatan seluruhnya terjadi dari produksi. Maka penghasilan kemasyarakatan seluruhnya. Dengan kata lain, jumlah upah, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilai produk kemasyarakatan keseluruhan. Jika produk kemasyarakatan dibagi dalam berbagai produksi barang-barang konsumsi di suatu pihak dan dalam barang-barang investasi di pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan kemasyarakatan sama dengan C plus I atau konsumsi ditambah dengan investasi. Nah, soal selanjutnya pada soal nomor 8, jelaskan pokok-pokok pemikiran dari aliran monetaris. Nah, aliran monetaris mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang. Nah, sekarang kita akan membahas inti-inti pokok dari pandangan golongan monetaris
yang membahas mengenai 3 permasalahan. Yang pertama, sebab terjadinya perubahan dalam pendapatan nasional. Sebab terjadinya perubahan pendapatan nasional menurut Friedman bersumber pada tingkat permintaan uang, di mana volume permintaan uang ini tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam masyarakat. Friedman beranggapan sebab yang paling penting adalah untuk menguasai volume uang dalam peredaran, sebab jumlah uang yang mempengaruhi jumlah pengeluaran secara menyeluruh. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan serta kestabilan dalam ekonomi. Inti pokok yang kedua, kebijakan moneter. Menurut pemikiran Keynes, kebijakan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan fiskal yang anti-siklus. Golongan monetaris mengalihkan perhatian dari kebijakan fiskal ke kebijakan moneter. Upaya untuk menanggulangi goncangan-goncangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan melakukan kebijaksanaan moneter dengan menguasai pasok atau penawaran uang. Selama pasok uang dapat dikuasai, maka waktu kestabilan harga juga akan terpelihara. Dan yang ketiga, pasok uang yang harus mencerminkan kebutuhan dunia usaha. Pasok uang harus dikuasai dalam arti bahwa tingkat tambahannya harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Golongan monetaris berpendapat bahwa selain di bidang moneter, melalui pengelolaan pasok uang oleh otoritas moneter atau bank sentral, pemerintah tidak dapat berinvestasi secara aktif melalui kebijakan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk pada gagasan pokok dari aliran monetaris yang dianggap penting. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama, sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya stabil. Yang kedua, kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian semakin menjadi lebih buruk. Dan kaum monetaris menghendaki di suatu peran atau campur tangan pemerintah yang seminimum mungkin di dalam perekonomian. Yang ketiga, kaum monetaris berpendapat bahwa harga dan upah di perekonomian selalu bisa diwujudkan. Dan yang terakhir, jumlah uang yang beredar merupakan faktor dari penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Nah, pada soal yang terakhir saya mengambil pada nomor 7. Jelaskan kritikan aliran monetaris terhadap kebijaksanaan intervensi dari Keynes. Nah, adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan serta membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritikan paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan tua dan golongan muda. Pada golongan tua dengan Thomas Marger, Friedrich August von Hayek, lalu Asa von Bissey dan Leonidas Rabins. Semuanya mencela akan adanya kebijaksanaan campur tangan dari pemerintah. Sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Cobaan paling keras datang dari kelompok yang mengatakan dirinya libertarian. Alasan pada penolakan tersebut diwakili oleh Friedrich von Hayek yang tertuang dalam bukunya The Road of Reform pada tahun 1944. Dalam buku tersebut, Hayek mengatakan sekali pemerintahan melakukan intervensi pasar, ini mengarah pada sosialisme yang akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan. Lebih jauh, Hayek mengatakan bahwa orang bisa percaya bahwa ia bebas, namun kenyataannya kebebasan telah hilang karena
Pikiran tiap orang seolah dicelahi oleh pemerintah, dan apa-apa yang diinginkan mereka terpaksa disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintahan. Dan golongan yang kedua ialah golongan muda, di mana Milton Friedman dari University of Chicago, ia membuat peranan pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlakukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Dan pandangan Friedman tersebut mengikuti ajaran dari dosennya yang sangat ia kagumi, yaitu Henry J. Simons, yang pada tahun 1849 sampai 1946. Sewaktu ia kuliah di Chicago. Dalam tulisan tersebut, Simon menganjurkan dalam upaya perekonomian perlu diberantas semua bentuk monopoli, batas ukuran perusahaan, promosian stabilitas ekonomi, serta bentuk dari aturan-aturan yang stabil untuk kebijakan moneter. Nah, baiklah, itulah penjabaran ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dari saya. Apabila ada kesalahan dari penyebutan kata-kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu dapat dimanfaatkan dengan secara sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.